Halo sahabat lensa, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan dalam lindungannya dimanapun kalian berada. Senang sekali bisa kembali menemani kalian di Lensa Info, tempat di mana kita bersama-sama menelusuri sejarah, budaya, dan tempat-tempat luar biasa dari berbagai penjuru dunia. Beberapa tempat di dunia ini masih menyimpan jejak masa lalu yang sangat kuat, bukan hanya dalam cerita, tetapi benar-benar terlihat di setiap sudut kotanya. Dan hari ini, kita akan membahas salah satu di antaranya, sebuah kota kuno di Asia Tengah, yang seolah terjebak dalam waktu. Kota yang hingga hari ini masih mempertahankan wajah masa lalunya, selama lebih dari 2000 tahun. Kota itu adalah Khiva. Khiva berada di wilayah barat daya Uzbekistan, tepatnya di kawasan oasis Khorezm, dekat dengan gurun Karakum dan gurun Kizilkum yang luas dan tandus. Sejak dahulu, wilayah ini dikenal sebagai salah satu titik paling penting di Asia Tengah, karena berada di jalur penghubung antara timur dan barat. Di tengah gurun yang keras dan panas, Khiva berdiri seperti sebuah oasis besar, yang menjadi tempat persinggahan para pengelana selama berabad-abad. Karena suasananya yang kuno dan hampir tidak berubah, banyak orang menjuluki Khiva sebagai kota mistis, sebuah kota yang seakan menyimpan dan membekukan sejarah di dalam tembok-temboknya. Namun, wilayah tempat Khiva berdiri ini sebenarnya bukan wilayah biasa. Dalam sejarah kuno, kawasan ini merupakan bagian dari peradaban besar, yang dikenal sebagai Khwarezm, sebuah peradaban oasis kuno yang berkembang di sepanjang aliran sungai Amu Darya. Wilayah Khwarezm pada masa kejayaannya tidak hanya mencakup Khiva saja, tetapi juga meliputi beberapa kawasan luas di Asia Tengah, termasuk wilayah barat daya Uzbekistan seperti Khiva dan Urgench, sebagian wilayah utara Turkmenistan, serta sebagian kecil wilayah selatan Kazakhstan. Sebagai wilayah oasis yang subur di tengah gurun, Khwarezm menjadi salah satu pusat kehidupan, pertanian dan perdagangan paling penting di Asia Tengah kuno. Dari sinilah pondasi awal kehidupan di wilayah Khiva mulai terbentuk, jauh sebelum kota ini dikenal dalam sejarah tertulis. Namun perjalanan wilayah ini tidak selalu berjalan mulus. Pada awal abad ke-13, sekitar tahun 1220, Khwarezm menjadi sasaran invasi besar dari Kekaisaran Mongol. Di bawah pimpinan Genghis Khan, serangan ini menghancurkan banyak kota besar di wilayah tersebut, meruntuhkan pusat-pusat peradaban, dan mengubah peta kekuasaan Asia Tengah secara drastis. Wilayah yang sebelumnya makmur mengalami kehancuran besar, dan struktur kekuasaannya runtuh hampir sepenuhnya. Namun meskipun pusat peradaban Khwarezm jatuh, kehidupan di beberapa wilayah oasis tetap bertahan. Dari sisa-sisa inilah, hingga akhirnya salah satunya berkembang menjadi kota yang kita kenal sebagai Khiva. Setelah masa-masa panjang perubahan itu, Khiva kemudian muncul sebagai salah satu titik penting di jalur perdagangan Asia Tengah, sebelum akhirnya memasuki babak sejarah berikutnya, sebagai kota utama dalam jalur sutra. Kemegahan Khiva mulai benar-benar terlihat pada masa kejayaan jalur sutra, terutama antara abad ke-10 hingga abad ke-14 Masehi. Pada masa itu, jalur sutra merupakan jalur perdagangan paling penting di dunia, menghubungkan Tiongkok, Persia, Timur Tengah, hingga Eropa. Dan Khiva berada tepat di salah satu titik paling vital dalam jalur tersebut. Karena dikelilingi gurun luas dan keras, para pedagang yang melintasi Asia Tengah hampir tidak memiliki pilihan selain melewati Khiva. Tidak ada jalur alternatif yang aman. Karena itulah kota ini berkembang menjadi pusat perdagangan besar, tempat persinggahan kafilah, pusat pertukaran budaya, sekaligus kota yang sangat kaya dan ramai. Di kota ini, bertemu pedagang dari berbagai bangsa dan budaya. Bahasa, agama, dan tradisi dari timur dan barat bercampur di satu tempat yang sama. Asal mula kota Khiva memiliki dua versi cerita yang sangat terkenal, yaitu berdasarkan legenda kuno masyarakat setempat, dan berdasarkan bukti sejarah serta penelitian arkeologi. Menurut cerita rakyat setempat yang melegenda, kota Khiva didirikan oleh Shem,
salah satu putra Nabi Nuh alaihissalam. Setelah peristiwa air bah besar surut, Shem berkelana sendirian di tengah gurun Karakum yang gersang. Di sana, ia tertidur dan bermimpi melihat 300 obor menyala yang membentuk pola sebuah kapal. Ketika terbangun, ia menganggap mimpi tersebut sebagai petunjuk baik. Shem kemudian menggali sebuah sumur di tempat itu dan menemukan sumber air yang sangat jernih. Saat meminum airnya, orang-orang berseru kegirangan, "Haifah," yang berarti air yang manis, atau alangkah nikmatnya. Kata inilah yang kemudian melahirkan nama Hifa, dan sumur kuno legendaris bernama Sumur Haifak, yang masih bisa dijumpai hingga hari ini di pusat kota tua. Berdasarkan catatan dan arkeologi sejarah, secara ilmiah dan historis, pada abad 5 hingga ke-6 sebelum Masehi, bukti arkeologis menunjukkan bahwa wilayah oasis ini pertama kali dihuni sekitar 2.500 tahun lalu. Sebagai tempat perhentian kecil bagi para kafilah dagang, letaknya yang strategis di tepian gurun menjadikannya stasiun penting di sepanjang rute jalur sutra sebelum menyeberang menuju Persia. Nama Khiva pertama kali muncul secara resmi dalam dokumen tertulis oleh penjelajah Muslim Arab pada abad ke-10, yaitu Abu Al-Ghazi Bahadur. Khiva terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian luar disebut Dishan Kala, tempat masyarakat umum tinggal dan beraktivitas. Sedangkan bagian paling bersejarah berada di dalam tembok besar yang disebut Ichan Kala. Inilah jantung kota Khiva. Ichan Kala dikelilingi tembok tanah liat raksasa setinggi hampir 10 meter, dengan ketebalan beberapa meter. Begitu melewati gerbangnya, suasana langsung berubah. Lorong-lorong sempit, bangunan tanah liat, menara kuno, hingga masjid bersejarah membuat kota ini terasa seperti dunia dari masa lalu yang masih hidup. Di dalam Ichan Kala terdapat beberapa bangunan kuno seperti masjid kuno, sekolah-sekolah Islam kuno, pasar tradisional, istana kerajaan, menara pengawas, hingga rumah-rumah tua yang masih bertahan sampai sekarang. Karena keaslian dan kelengkapannya, kawasan ini sering disebut sebagai museum hidup. Namun di balik kemegahan dan kekayaannya, Khiva juga memiliki masa yang kelam, yang sangat terkenal dalam sejarah Asia Tengah. Pada abad ke-16 hingga abad ke-19, Khiva menjadi pusat kekuasaan Hanat Khiva, sebuah kerajaan yang berpengaruh di kawasan tersebut. Pada masa itu, Khiva tidak hanya dikenal sebagai kota perdagangan, tetapi juga sebagai salah satu pusat perdagangan budak terbesar di Asia Tengah. Karena itulah kota ini pernah dijuluki sebagai kota penghamba. Ribuan orang dari berbagai wilayah dibawa ke Khiva untuk diperjualbelikan. Sebagian berasal dari tawanan perang. Sebagian lainnya ditangkap dalam perjalanan melintasi gurun. Reputasi Khiva sebagai kota yang keras dan kejam mulai dikenal luas pada periode ini. Salah satu ikon paling terkenal di Khiva adalah Menara Khalta Minor. Menara ini mulai dibangun pada tahun 1855 oleh Muhammad Amin Han, yang pada saat itu berkuasa di Khanat Khiva. Awalnya menara ini direncanakan menjadi salah satu menara tertinggi di Asia Tengah, dengan ketinggian 70 meter. Namun pembangunan itu tiba-tiba terhenti ketika Muhammad Amin Han meninggal dunia akibat konflik dan peperangan. Akibatnya menara tersebut tidak pernah selesai dibangun hingga saat ini dan hanya mencapai sekitar 25 meter. Meski begitu, Khalta Minor tetap menjadi simbol paling ikonik dari Khiva hingga hari ini. Di dalam Ichan Kala juga terdapat kompleks istana kuno bernama Kukna Ark. Tempat ini dahulu menjadi pusat pemerintahan para Han penguasa Khiva. Di dalamnya terdapat ruang takhta, masjid kerajaan, halaman upacara, penjara, hingga tempat administrasi kerajaan. Dari tempat inilah para penguasa Khiva mengendalikan perdagangan dan politik kawasan selama berabad-abad. Memasuki abad ke-19, Kekaisaran Rusia mulai memperluas pengaruhnya ke Asia Tengah. Khiva menjadi salah satu target utama. Rusia beberapa kali melancarkan ekspedisi militer besar ke wilayah ini. Namun serangan tersebut selalu gagal.
karena medan gurun yang berat dan pertahanan Khiva yang sulit ditembus. Namun pada tahun 1873, Rusia akhirnya berhasil menundukkan Khiva. Sejak saat itu, Khiva dijadikan wilayah protektorat Kekaisaran Rusia. Walaupun masih memiliki penguasa lokal, kekuatan politiknya berada di bawah kendali Rusia. Namun, situasi itu kembali berubah. Setelah Revolusi Oktober di Rusia dan naiknya kaum Bolshevik ke tampuk kekuasaan. Pada tahun 1920, wilayah bekas Khanat Khiva diubah menjadi Republik Soviet Rakyat Khwarezmia. Namun negara ini hanya bertahan selama beberapa tahun. Pada akhirnya wilayah tersebut dimasukkan ke dalam Uni Soviet dan menjadi bagian dari Republik Sosialis Soviet Uzbekistan. Di tengah gelombang modernisasi Uni Soviet, Khiva justru mendapat perlakuan yang berbeda. Pemerintah Soviet melihat nilai sejarah besar pada kota ini. Pada tahun 1967, kawasan Ichan Kala ditetapkan sebagai museum terbuka. Pembangunan modern dibatasi, dan sebagian besar bangunan kuno tetap dipertahankan. Keputusan inilah yang membuat Khiva tetap bertahan, hampir utuh hingga sekarang. Dan pada tahun 1990, Ichan Kala resmi masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Kota ini diakui sebagai salah satu kota kuno paling lengkap dan paling terjaga hingga hari ini. Khiva masih berdiri sebagai saksi perjalanan panjang sejarah manusia. Dari legenda tentang Sem, putra Nabi Nuh AS, kejayaan jalur sutra, masa kelam perdagangan budak, hingga era Rusia dan Uni Soviet, semuanya masih tersimpan di balik tembok-tembok tua kota ini. Dan ketika seseorang berjalan memasuki lorong-lorong Ichan Kala, rasanya seperti kembali ke masa lalu. Ke sebuah dunia yang tidak pernah benar-benar hilang. Sekian kisah kita kali ini di Lensa Info. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk kisah menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.